Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2258-2260. Apakah sulit baginya membuat pil ajaib? Saat ramuan itu terbentuk, akan ada dan Lei. Si Chen tertawa, ini bukan obat mujarab, ini hanya setengah obat mujarab. Aku belum bisa membuat obat mujarab yang asli. Ternyata itu setengah ramuan. Luar biasa. Putra Raja Dan. Terakhir kali di kompetisi alkimia keluarga Jordan, kita hanya bisa menyempurnakan 9 jenis ramuan. Sekarang kita bisa menyempurnakan setengah ramuan. Kita harus meminumnya. Semua orang menghela nafas bahwa bahkan di asosiasi alkemis, hanya ada sedikit orang yang bisa memurnikan ramuan setengah roh. Mereka semua berada di level yang lebih tua. Saat orang-orang ini menghela nafas, Tong Qianjun menjadi putus asa. Saat ini, lawan anak-anak, Liao Kong, Ding Xize, dan Nasi Chen, telah mencapai prestasi yang jauh lebih baik daripada saudara laki-laki dan perempuan Tong Wencai. Bahkan jika mereka bermain melebihi level mereka, mereka kalah. Dengan gaya keluarga Liao, kembalinya pasti akan menekan keluarga Tong dan membuat keluarga Tong kehilangan kualifikasi untuk kembali ke asosiasi alkemis. Tong Qianjun juga melihat saudara laki-laki dan perempuan Tong Wencai berulang kali meledakkan kompor, kemungkinan besar disebabkan oleh Liao Kong dan lainnya. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan kemudian melihat saudara laki-laki dan perempuan Tong Wencai di lapangan membuat gerakan gila, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang kamu lakukan? Jangan impulsif, hentikan Yan Yuling di tengah kerumunan sedang kesurupan. Apakah mereka akan mencoba 9 pil sekaligus? Kamu gila. 2 orang, seorang alkemis kelas 5, seorang alkemis kelas 7, tidak mungkin berhasil menyempurnakan pil kelas 9. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan berteriak pada mereka, berhenti. Pil Jiupin bukanlah sesuatu yang bisa Anda perbaiki. Jericho Lee tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini, sepertinya mereka terpaksa bergegas. Jelas sekali bahwa saudara laki-laki dan perempuan Tong Wencai melihat bahwa Ding Xize, Liao Kong dan saingan lainnya telah memurnikan 8 pil. Mereka ingin untuk mengungguli mereka dalam satu nafas, jadi mereka memutuskan untuk memiliki yang besar. Tapi alkimia bukanlah pertaruhan. Bagaimana kita bisa sukses karena keberuntungan? Kalian berdua, apakah kalian ingin mati? Itu jauh dari alkemis Jiupin. Apakah Anda ingin mencoba pil Jiupin? Ding Xize tidak bisa menahan tawa. Liao Kong juga menyedihkan dan sinis, tidak heran jika keluarga Tong akan jatuh karena kamu begitu bodoh. Debu divisi itu juga melengkungkan bibirnya, dengan acuh tak acuh, tidak punya kemampuan itu, jangan berusaha mati. Di mata semua orang yang mencibir, Tong Xiuyu baru saja mulai memurnikan 9 jenis pil. Pemurnian ramuan saja sudah membuatnya sangat keras, dan dia segera gagal. Bang! Dia hanya seorang alkemis kelas 5, dan kemungkinan berhasil dalam memurnikan pil kelas 6 sangat kecil, apalagi pil kelas 9. Tong! Xiuyu terbang langsung, pakaiannya compang camping dan mulutnya berdarah. Jika bukan karena perlindungan susunannya, aku khawatir dia akan terbunuh. Adik perempuan. Pada saat ini, Tong Wenkong tidak bisa tidak duduk diam dan bergegas keluar. Tong Xiuyu duduk di tanah, wajah putus asa, air mata, maaf, aku kalah, aku mengecewakanmu. Tong Qianjun mengertakkan gigi dan wajah lamanya menjadi pucat. Ada bakat sastra. Dia masih memiliki peluang. Bakat sastra, hentikan. Jangan datang dengan bodoh. Tong Xiuyu telah terluka, meskipun masih ada waktu untuk kompetisi alkimia, dia tidak dapat melanjutkan kompetisi. Sekarang satu-satunya harapan keluarga anak-anak terletak pada Tong Wencai. Saat ini, Tong Wencai sudah menyempurnakan bahan obat. Dia terdiam sesaat ketika mendengar kata-kata Tong Qianjun, tapi dia memutuskan untuk melanjutkan. Apakah anak itu gila? Saya hanya seorang alkemis kelas 7, tapi saya harus mengambil risiko. Ya, selama kamu berhasil memurnikan 7 jenis pil dan mempertahankan kursi keluarga Tong di asosiasi alkemis, itu tidak masalah. Kalah dari keluarga Liao, bagaimana semuanya tidak berdamai? Beberapa orang yang hadir yang mengetahui cerita di dalam menghela nafas dan menghela nafas. Pada saat ini, Liao Gangfeng mendatangi Tong Wencai dan berkata, Tong Wencai, saya ingatkan Anda bahwa tingkat kegagalan pil Jiupin sangat tinggi. Setelah gagal, energi yang dihasilkan suatu saat mungkin tidak utuh meskipun dilindungi oleh arai.
Pikirkan baik-baik sebelum Anda memutuskan. Apa yang dia katakan tampak seperti pengingat yang baik, tapi itu membuat mata Tong Qianjun penuh amarah. Wakil Presiden Liao, mereka berdua telah meledakkan tungku dan gagal dalam alkimia. Saya curiga seseorang telah melakukan sesuatu yang salah. Pada saat ini, Tong Qianjun tidak dapat menahannya. Begitu kata-kata itu keluar, adegan itu menjadi tenang. Orang tua ini terlalu naif, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tong Qianjun tidak menyangka bahwa Liao Gangfeng akan berada di sisinya, apakah dia? Akankah orang yang memakai celana yang sama dengan Liao Kong dan Ding Size akan menegakkan keadilan? Candaan. Benar saja, wajah Liao Gangfeng sedikit berat, dan dia mendengus, Tuan Tong, mohon perhatikan apa yang Anda katakan. Ini adalah pertemuan Dandao. Tidak ada yang berani melakukan gerakan kecil di depan mata saya. Tong Qianjun merasa tidak normal jika Tong Wencai dan saudara perempuannya sering meledakkan kompor sebelumnya. Diam. Apakah Anda mempertanyakan ketidakberpihakan saya? Jika Anda tidak puas, Anda dapat keluar dari konferensi Dandao. Peringatan. Wajah Tong Qianjun berubah dan dia terdiam. Liao Gangfeng menatapnya, menoleh untuk melihat Tong Wencai, dan suaranya tiba-tiba meninggi, apakah kamu berpikir jernih? Aku. Tong Wencai juga bergumul di dalam hatinya. Jika dia menyerah saat ini dan memilih cara teraman untuk menyempurnakan pil kelas 7 atau pil kelas 6, sangat mungkin untuk mempertahankan tempatnya sebagai keluarga anak-anak. Tapi itu hanya mungkin. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kemudian? Tahukah Anda, orang inilah yang mencegah keluarga Tong kembali ke asosiasi alkemis. Saat ini, Jericho Lee di antara kerumunan sedikit mengernyit. Dia memperhatikan bahwa tangan Liao Gangfeng yang tersembunyi di balik jubah lengan bajunya sepertinya memiliki sedikit gerakan. Anjing tua ini benar-benar tidak tahu malu. Faktanya, Liao Kong dan Ding Size memang melakukan gerakan-gerakan kecil di awal, namun mereka tidak bisa melakukan gerakan-gerakan kecil sepanjang waktu, karena kekuatan mereka ada. Begitu mereka melakukan gerakan kecil, para ahli kuat di tempat kejadian dapat mendeteksinya. Jadi setelah beberapa kali ledakan, mereka tidak melakukan gerakan kecil lagi. Mengapa Tong Wencai dan adiknya terus meledakkan kompor? Karena ada yang salah dengan tungkunya. Masing-masing kompor dan yang digunakan oleh saudara laki-laki dan perempuan Tong Wencai bersifat pasif, dan Liao Gangfeng lah yang melakukannya. Dia bertanggung jawab atas penggantian tungku dan tidak ada yang tahu bahwa dia harus melakukan apapun. Orang ini tampaknya khawatir tentang kemampuan Tong Wen untuk bermain melebihi levelnya. Dia benar-benar berhasil membuat pil kelas 9, dan dengan demikian membandingkan Liao Kong dengan Ding Size. Meskipun masih ada kesenjangan antara alkemis kelas 7 dan alkemis kelas 9. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memainkan hal supernormal semacam ini. Kemungkinan keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada Tong Xiuyu. Selain itu, alkemis Jiu Pin, bahkan Liao Gangfeng, pasti akan diperhatikan oleh para tetua di asosiasi. Kembalinya keluarga Tong ke asosiasi alkemis bukan hanya suatu kepastian, tetapi juga peningkatan status yang signifikan, dan itu akan menjadi eksistensi tingkat menengah dan tinggi. Jelas sekali, Liao Gangfeng sedang terburu-buru dan pergi melakukan gerakan kecil secara langsung. Bab 2259. Wencai, jangan impulsif. Tong Qianjun sangat mengkhawatirkan kegigihan Tong Wencai saat ini. Tong Wencai menggigit giginya. Sesaat kemudian, wajahnya menunjukkan sentuhan kegilaan dan keras kepala, saya tidak ingin kalah dari Ding Size. Saya harus menang, aduh. Mendengar ini, banyak orang menghela nafas secara bersamaan. Dia bertekad untuk mati. Seluruh tubuh Tong Qianjun akan jatuh dan terkena pukulan keras. Tong Wenkong juga mengepalkan tangannya dan menantikan keajaiban di hatinya. Di bawah perhatian publik, Tong Wencai terus menyempurnakan bahan obat. Namun, ketika kurang dari sepertiga bahan obat dimurnikan, wajahnya mulai kehilangan dukungan. Ekstraksi pil bermutu tinggi adalah proyek yang menyia-nyiakan jiwa. Tong Wencai memiliki bakat, kekuatan, dan kekuatan jiwa, tetapi dia jauh dari mampu mengendalikan pil kelas 9. Saat dia perlahan-lahan kehilangan kendali, desahan di tempat kejadian menjadi lebih intens. Dia akan gagal. Ya, alkemis kelas 7 ingin mencoba pil kelas 9, tapi dia tetap saja aneh. Semua orang menghela nafas, sementara Ding Size dan Liao Kong tertawa terbahak-bahak, suara mereka penuh kebanggaan dan kesombongan. Bahkan di antara penonton, Ding Yaking dan Mo Yuxuan tertawa aneh. Sejujurnya, mereka hanyalah wanita muda kaya dengan 5 jari, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tong Xiuyu dan Tong Wencai.
Oleh karena itu, banyak orang menilai mereka dan saudara laki-laki dan perempuan Tong Wuncai dari hari ke hari. Sekarang melihat bahwa saudara laki-laki dan perempuan akan mempermalukan diri mereka sendiri, mereka lebih dari sekedar Schadenfreude. Siang Long juga menggelengkan kepalanya, haha, Tong Wuncai, bukankah kamu sangat kuat? Selalu ada 25 atau 80 ribu di depanku. Sekarang bagaimana penampilanmu? Tong Xiuyu menangis. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya jika Tong Wuncai juga kalah. Tong Wenkong mengepalkan tinjunya, tetapi saat ini hatinya sangat putus asa dan tidak berdaya. Pada kesempatan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan keluarganya tenggelam dalam situasi putus asa. Ledakan. Saat ini, tungku di depan Tong Wuncai mulai bergetar. Ini tandanya tungku akan segera meledak. Ini bahkan lebih buruk. Desahan semua orang semakin kuat. Sekarang Tong Wen tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia akan kalah, dan bahkan nyawanya mungkin hilang. Surga akan menghancurkan keluargaku. Tong Qianjun berlinang air mata. Dalam semua emosi yang berbeda. Adapun itu. Suara ini sangat kecil, tetapi pada saat itu seperti guntur, biarkan pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Kemudian, sebelum semua orang dapat bereaksi, mantra yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun datang ke Tong Wuncai. Segera setelah itu, temperamen Tong Wuncai berubah drastis, dan ada bayangan virtual yang bersandar di atasnya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. Kompor merah di depan Tong Wuncai menjadi tenang sejenak, lalu wajahnya kembali normal. Jari-jarinya beterbangan dan gerakannya mengalir. Lusinan bahan obat dimurnikan hanya dalam beberapa menit. Perbedaan dan perubahan yang luar biasa tersebut mengejutkan semua orang pada suatu waktu. Ada apa? Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengendalikan seluruh proses alkimia? Mereka semua saling memandang dan tidak mengharapkan hal ini. Segera, ahli yang jeli dan kuat itu menatap bayangan virtual di tubuh Tong Wuncai dan berseru, saya ingat. Ini adalah Jenderal Roh Penangkap. Apa? Tetapi mereka yang mengetahui rahasianya semuanya terkejut. Pada saat yang sama, Jericho Lee berdiri dari tempat duduknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ding Yaking dan yang lainnya tercengang. Jericho Lee tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan ke alun-alun dengan wajah datar. Siapa? Berhenti. Orang-orang dari asosiasi alkemis datang untuk menghentikannya. Jericho Lee langsung mengabaikan mereka dan mendatangi Tong Qianjun dalam sekejap. Kamu orang tua yang jahat. Kamu tidak bisa melawan bahkan jika kamu diperhitungkan. Jika kamu kalah, aku harus mengingkari janjiku. Tong Qianjun tertegun, dan kemudian segera menjawab, apakah perubahan bakat sastra itu penghargaanmu? Apalagi, yang baru saja digunakan Jericho Lee adalah Jenderal Jilingpai yang tidak lengkap. Bukan karena dia merampok batu warisan Jenderal Jilingpai yang dikawal oleh Tianlong Xiangyang dan lainnya. Itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dari tetua asosiasi Suisen, yaitu Feng Tianjue. Meski Feng Tianjue belum sepenuhnya diwarisi, ada beberapa cara serupa. Jericho Lee mengubahnya sedikit dan menerapkannya pada Tong Wuncai dalam bentuk jimat, sehingga Tong Wuncai dapat menggunakan sebagian dari alkimia miliknya untuk sementara. Bagaimanapun, Jericho Lee tidak bisa melihat Tong Wuncai kalah. Dia harus melewati Liao Gangfeng. Wajah Tong Qianjun dipenuhi dengan ekstasi dan rasa terima kasih banyak, Li Shao. Tong Wenkong bahkan lebih bersyukur lagi, Li Qiankun, kebaikanmu yang luar biasa tak terlupakan. Li Qiankun. Apa? Apakah dia Li Qiankun? Di antara penonton, Ding Yaking, Mo Yuxuan, Li Fengche dan Xiang Long hampir langsung pingsan. Li Fengche adalah orang yang memiliki reaksi paling besar dan hampir tidak melompat 3 kaki. Dia ternyata Li Qiankun. Ding Yaking membuka mulutnya dan melihat ke arah AC. Wajahnya penuh dengan 3 kata ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa pria yang mengikuti mereka adalah Li Qiankun, yang terkenal di seluruh dunia. Mo Yuxuan menatap Tong Wenkong, bajingan itu, dia sudah lama mengetahuinya, tapi dia tidak memberitahu kita, yang akan membuat kita tidak tahu apa-apa. Ternyata dia adalah Li Qiankun. Biar ku beritahu betapa bangganya dia. Xiang Long sekarang semua mengerti, kenapa sebelumnya sikap Jericho Lee begitu dingin, abaikan saja. Beberapa orang tanpa sadar memandang Li Fengche. Mereka ingat Li Fengche ingin membersihkan rumah orang lain sebelumnya. Tak heran jika sebelumnya di dalam mobil Li Feng pamer, Jericho Lee sama sekali tidak serius, sikapnya yang begitu tidak sopan bahkan sampai berteriak-teriak membunuh orang. Ternyata dia adalah Li Qiankun.
Wajah Li Fengche tidak jelas saat ini. Dia sama jeleknya dengan dia. Semasa kuliah di luar negeri, ia juga merupakan sosok terkenal di kalangan mahasiswa internasional. Kemanapun dia pergi, dia memanggil angin dan hujan. Khususnya, ada keluarga besar Li di belakangnya. Banyak orang yang sangat menghormatinya untuk menjilatnya. Tapi sekarang menghadapi Jericho Lee, dia tidak bisa bangga sama sekali. Orang ini. Wajah Li Fengche membiru. Dia telah mendengar tentang nama Li Qiankun berkali-kali akhir-akhir ini ketika dia kembali ke Tiongkok. Karya perintisnya semakin menakutkan. Dia tidak berani menantang orang seperti itu dengan 10.000 keberanian. Bab 2260. Tuan Fengche, Tuan membiarkanmu lewat. Pada saat itu, seorang lelaki tua berusia 60-an muncul di belakangnya dan berbisik untuk mengingatkannya. Aku tahu, kata Li Feng dengan getir dan mengikutinya. Sekembalinya ke rumah, dia pun menghubungi keluarganya. Saya tahu bahwa Li Qiankun dan keluarga Li telah lama bertengkar, dan hubungan mereka sangat buruk. Meskipun mereka memiliki akar dan asal-usul yang sama, Li Qiankun sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut kasih sayang keluarga, dan membunuh banyak ahli keluarga Li. Pikiran bahwa dia mengadakan festival dengan Li Qiankun sebelumnya membuat Li Fengche kedinginan. Ketika dia pergi, Li Fengche kembali menatap Jericho Lee, apakah dia benar-benar sekuat rumor yang beredar? Setelah mengambil satu langkah, Qiu berkata sambil tersenyum pahit, saya telah berada di daftar Tiangang selama bertahun-tahun, tetapi saya belum masuk 10 besar. Kali ini, saya dipromosikan karena 10 ahli teratas sudah mati. Tapi Li Qiankun sudah mampu membunuh orang kuat tingkat semi-abadi. Jika dia ingin membunuhku, dia bisa melakukannya dengan satu gerakan. Apa? Li Fengche terkejut. Pada saat ini, setelah Jericho Lee muncul, pemandangannya juga mendidih. Li Qiankun akhirnya muncul. Benar saja, seperti rumor yang beredar, dia masih sangat muda. Sekarang dia muncul, apakah sulit baginya untuk bersaing dengan Raja Dan? Tidak mungkin, bukan. Sekarang Raja Dan masih memurnikan pil, dan jelas bahwa yang dia sempurnakan adalah ramuan. Setidaknya itu akan memakan waktu. Pada saat pertempuran yang menentukan, sangat mustahil bagi Raja Dan setuju. Ya, Raja Dan harus memutuskan dengan Xia Houchun sebelum dia bisa bertarung. Apakah sulit bagi Li Qiankun untuk muncul saat ini, berniat menyerang secara diam-diam saat Raja Dan sedang membuat pil? Omong kosong. Dengan kekuatan Li Qiankun, kita masih bisa menggunakan trik kotor semacam ini. Itu tidak pasti. Lawannya adalah Raja Dan. Ada banyak pembicaraan di antara penonton. Cukup banyak dari mereka yang datang ke pertemuan Dandao untuk menyaksikan pertarungan menentukan antara Li Qiankun dan Raja Dan. Begitu Li Qiankun muncul, dia merampok mata para master alkimia yang sedang dalam proses alkimia, yang membuat beberapa orang merasa sangat tidak seimbang. Jelas mereka adalah protagonis dari konferensi Dandao. Bahkan saat ini, beberapa pengikut yang memuja Li Qiankun bergegas keluar dari kerumunan sambil berteriak, tolong muncul, Li Shao. Tutut, meskipun Li Qiankun adalah bintang yang sedang naik daun, dia memiliki banyak pengikut. Beberapa orang melihat setidaknya ada puluhan pengikut Li Qiankun di antara penonton. Meski jumlah pengikutnya tidak sebanyak Dan Wang, namun itu luar biasa bagi seorang pendatang baru. Pada saat ini, Ding Xizhe berkata sambil tersenyum, jadi kamu adalah Li Qiankun, tidak sopan. Dia tersenyum untuk berbaikan, tetapi langsung diabaikan oleh Jericho Lee, yang membuatnya mengerutkan kening dan berkabut. Jericho Lee memandang para pengikut itu dan berpikir, kapan akankah dia memiliki begitu banyak penggemar. Dia tercengang, dan melambaikan tangannya, kalian semua kembali ke posisi masing-masing. Jangan khawatir, duduk saja di gunung dan saksikan pertarungan harimau. Kerumunan segera bubar. Dan Wang menoleh saat itu, dengan senyuman di wajahnya, apakah kamu Li Qiankun? Sepertinya itu hampir sesuai dengan rumor yang beredar. Tapi sekarang aku di bidang alkimia, dan aku tidak punya waktu untuk melawanmu. Tentu saja, setelah alkimia selesai, lakukan saja. Raja Dan benar-benar harus mengalahkan Xia Houchun terlebih dahulu. Bukankah itu hal yang biasa? Namun, dalam menghadapi pertarungan besar antara Li Qiankun dan Raja Dan, suasana hatinya tidak terganggu sama sekali. Sungguh luar biasa. Dengan baik. Raja Dan harus mendapat jaminan kemenangan, kalau tidak, beraninya dia diganggu. Saya pikir Li Qiankun akan memanfaatkan celah Raja Alkimia dan mencoba memanfaatkannya. Pikirannya benar-benar kejam. Para pengikut Raja Dan, tentu saja, tidak mengalami kecelakaan apapun.
Mereka semua melambai dan berteriak kepada Raja dan secara alami menyerang Li Qiankun. Untuk kebisingan orang-orang ini, Jericho Lee langsung mengudara. Mata beralih ke Tong Wencai. Pada saat ini, Tong Wencai telah selesai memurnikan, dan kemudian pil Jiupin selesai. Wow! Ada suara mendidih di tempat kejadian. Apakah Tong Wencai benar-benar menyempurnakan pil kelas 9? Bukankah dia seorang alkemis kelas 7? Terlebih lagi, jelas sekali aku akan gagal sekarang. Kenapa aku tiba-tiba berhasil? Terkejut di saat yang sama, kami juga sangat bingung. Sebelumnya, mereka melihat dengan jelas bahwa Tong Wencai hendak meledakkan kompor, tetapi tiba-tiba bayangan virtual muncul pada mereka. Kemudian, seperti orang yang berubah, alkimia meningkat pesat, dan mereka menyempurnakan 9 jenis pil dalam satu tarikan napas. Tong Wencai terkejut dan bersorak, menangis dan tertawa sambil memegang pil di pelukannya. Bagaimana mungkin? Wajah Ding Xize dan Liao Kong tenggelam ke dasar lembah. Tong Qianjun juga tidak percaya, dan kemudian menjadi gembira, benarkah sukses? Haha, Jericho Lee menarik ujung mulutnya dan memandang ke arah Liao Gangfeng, wakil presiden Liao, tidakkah kamu segera mengidentifikasinya? Senyuman di matanya membuat jantung Liao Gangfeng berdebar kencang. Apakah Jericho Lee tahu apa yang dia lakukan secara diam-diam? Mainkan iblis. Hati Liao Gangfeng dingin. Dia berjalan ke arah Tong Wencai dan mengambil pilnya. Dia terkejut karena dia menemukan bahwa kualitas pilnya sempurna, dan itu juga merupakan pil kelas 9 yang asli. Bagaimana mungkin? Dengan alkimia orang ini, bagaimana dia bisa membuat pil tingkat 9? Pasti ada yang salah. Reaksi pertama Liao Gangfeng adalah dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Tong Wencai adalah seorang alkemis kelas 7, jauh dari alkemis kelas 9. Wakil Presiden Liao, ada apa? Ada yang ingin Anda katakan? Suara Jericho Lee terdengar. Mata Liao Gangfeng berbinar. Dia menoleh untuk melihat Ding Xize dan Liao Kong tidak jauh dari situ. Mereka mengedipkan mata padanya. Lalu mereka kejam. Mereka menghancurkan pil itu secara tiba-tiba. Lalu mereka berteriak dengan marah, Tong Wencai, beraninya kamu menggunakan pil palsu untuk menipu orang. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Liao Gangfeng telah menghancurkan ramuan itu. Di saat yang sama, dia mulai bertanya. Kamu merusak ramuanku. Tong Wencai hampir tidak menjadi gila. Mendengar tuduhannya, dia berkata dengan marah, saya tidak melakukannya. Anda memberikan kompensasi kepada saya untuk pil tersebut. Itu pil palsu. Liao Gangfeng minum dingin. Tak jauh dari situ, Ding Xize dan istrinya semuanya tersenyum melihat keberhasilan plot tersebut. Awalnya, yang mereka inginkan adalah menipu Liao Gangfeng, tetapi Liao Gangfeng bahkan lebih lugas dan membuat pil menjadi bubuk. Sekarang tidak ada obat mujarab, sulit bagi anak-anak untuk membantah. Brengsek. Anda merusak pil yang ingin dipecahkan Tong Qianjun. Tong Xiuyu hampir pingsan. Dia bergegas dan berkata, bajingan, kamu yang membayar pil kakakku. Namun, Liao Gangfeng menatap beberapa orang dengan dingin. Katanya pil palsu. Kamu berani membodohi orang dengan pil palsu. Sesuai aturan konvensi dan Dao, kamu didiskualifikasi dari kompetisi.